Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum, segala puji kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam curahan nikmatnya. Salah satunya diberi kemudahan kita pada kesempatan yang mulia ini untuk tafaqquh fiddin, yaitu mempelajari ilmu alat bahasa Arab. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Kalian belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah sebagian dari agama kalian. Dan kita alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini duduk bersama untuk mempelajarinya. Ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua hambanya diberikan nikmat yang agung ini, yaitu belajar bahasa Arab. Dan kemarin walhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan pasal yang keempat, yaitu tentang al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Ya, isim ditinjau dari kejelasannya ada dua, ada nakirah dan ada ma'rifat. Ya, nakirah belum jelas, ma'rifat sudah jelas. Dalam bahasa Arab, ya, sebuah isim itu dikatakan sudah ma'rifah, sudah jelas manakala yang pertama ada alif lamnya. Yang kedua, dia itu adalah isim apa? Dhamir, dengan berbagai macam bentuk dhamir tersebut. Apapun itu yang penting dia isim dhamir, baik itu zahir ataupun mustatir, baik itu munfasil ataupun muttasil, ya kan? Yang ketiganya adalah dikatakan dia itu sebagai makrifat manakala dia termasuk isim isyarah. Yang keempat, manakala dia termasuk isim mausul. Yang kelima, manakala dia itu adalah munada. Dan yang keenam adalah ketika dia itu alam. Ya, alam itu nama, ya. Dan alam ini ada tiga, yaitu kunli, apa? Kunyah, laqab dan isim, ya kan? Kunyah itu pokoknya diawali dengan abu, ummu sama ibnu, ya kan? Sedangkan laqab itu adalah julukan, ya, selain dari kunyah, ya. Baik itu asyikh, al-ustad, ya kan? Kemudian lain-lain. Ya, termasuk gelar-gelar akademik, dokter andes, insinyur, ya kan? Doktor dan seterusnya itu termasuk dari laqab. Kemudian yang selanjutnya adalah isim, ya kan? Isim itu selain dari kunyah dan laqab, dan yang makrifat terakhir adalah manakala bersambung dengan isim makrifat yang lain. Itu kemarin yang kita pelajari. Dan kita bisa melihatnya, ya, untuk latihannya halaman 20 itu, halaman 20, ya, kita coba sedikit saja, ya, sedikit saja untuk menyinggungnya sebelum kita masuk pada pasal yang kelima. Sebelum kita masuk pasal yang kelima, latihan di situ, ya. Latihan di situ bunyinya adalah carilah isim dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar muttasil, isim isyarah, isim mausul, alam dan mudhaf pada isim ma'rifat dalam hadis di bawah ini, ya. Gitu, saya ganti pertanyaannya yang simpel saja. Carilah isim ma'rifat, sebutkan alasannya, ya kan? Carilah apa? Isim ma'rifat, jelaskan apa? Alasannya, ya. Begitu saja. Baik, kita mulai dari baris yang pertama untuk sebagai apa namanya? Untuk sebagai contoh, ya. Ya. Kita baca dulu, ya. Ini bercerita tentang apa? Salat apa, Pak? Salat tarawih, ya. Salat tarawih pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, tirukan saya, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terukan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Umaru
Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthala thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Faqala Umaru, apa Pak? Maka Umar berkata, Umar berkata, inni ara, sungguhnya aku berpendapat, aku melihat, maksudnya aku berpendapat, lau jama'tu, seandainya aku kumpulkan haulai, mereka ini. Jadi Umar itu pergi ke masjid, lihat orang sholat taraweh, sholat malam pada qiyamul lail Ramadan, itu apa Pak? Sendiri. Lalu beliau ngomong, ya, sesungguhnya aku ini memandang, seandainya aku kumpulkan orang-orang ini, mereka ini, ala qari'in wahidin, apa Pak? Di atas satu imam, satu qari', ya gitu. Lakana amsal, maka ini yang lebih sesuai, ya. Sesuai dengan apa? Dengan sunnah Nabi, karena memang sholat taraweh pada zaman Nabi awal mulanya itu apa? Dikerjakan dengan berjamaah. Ya, pertama Nabi sholat, kemudian para sahabat apa? Ikut jadi makmum. Tsumma azama fajama'ahum. Kemudian beliau bertekad, azama bertekad. Kemudian beliau apa? Bertekad. Fajama'ahum. Lalu beliau si Umar jamaah mengumpulkan mereka ala Ubay bin Ka'bin, atas siapa? Ubay bin Ka'ab, berarti imamnya siapa ini? Ubay bin Ka'ab, ya. Tsumma kharajtu ma'ahu, lalu aku keluar bersama beliau. Aku siapa ini? Ya ini rawinya, tabiinnya, tidak disebutkan di sini siapa beliau. Kemudian aku keluar bersama beliau, yaitu si Umar. Lailatan ukhra, pada malam yang lain. Jadi malam itu beliau belum kumpulkan, cuman punya apa Pak? Punya tekad untuk mengumpulkan, ya mengumpulkan di satu imam. Terus pada malam yang lain sudah terrealisasi. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, dan orang-orang dan manusia yusalluna, mereka sedang sholat bi sholati qari'ihim, ngikut sholatnya qari' mereka, yaitu imam mereka. Jadi sudah berjamaah. Qala Umar berkata, ni'mal bid'atu hati, ya kan? Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Ya, kenapa bid'ah? Karena sebelum zaman Umar, yaitu pada zamannya Abu Bakar, sholatnya Bapak sendiri-sendiri. Kenapa itu baik? Ya, baik-baiknya bid'ah karena bid'ah itu maksudnya adalah lugawi. Lugawi itu secara bahasa saja. Zamannya Abu Bakar tidak seperti ini, zamanku seperti ini. Padahal ini adalah yang dilakukan siapa? Rasulullah. Umar ini hanya apa Pak? Menghidupkan kembali. Maka beliau ngomong seperti itu. Jadi pada zaman Nabi berjamaah, ya kan? Nabi melakukannya beberapa kali, kemudian setelah itu tidak Nabi lakukan. Kenapa? Takut nanti jadi apa Pak? Wajib. Terus berlangsung sampai Nabi meninggal, Abu Bakar terus seperti itu, sholat tarawih sendiri-sendiri. Zamannya Umar dia apa Pak? Dikumpulkan lagi. Karena apa? Ya awal mulanya memang apa? Berjamaah gitu.
Wallati yanamuna anha, dan yang, ya kan, dan yang yanamuna anha, tidur darinya. Maksudnya tidur dari ha ini apa? Ha sholat. Tidur dari sholat tersebut afdol, lebih siapa? Lebih apa? Lebih utama. Lu kok tidur kok lebih utama, maksudnya bagaimana? Minallati yakumuna yuriduna akhiral laili, daripada yang sholat, yang tidur tadi itu yuridu akhiral lail, ingin apa? Ingin akhir malam. Jadi tidur ingin melaksanakan apa, Pak? Sholatnya di akhir malam, itu menurut Umar lebih apa? Afdol. Dengan syarat apa? Dilakukan dengan juga berjamaah di akhir malam, gitu. Itu menurut Umar lebih afdol. Wa kana nas, dan adalah manusia atau orang-orang yakumuna awalahu, ketika itu mengerjakannya apa? Awalahu apa, Pak? Di awal malam. Jadi Umar berpendapat yang tidur untuk persiapan sholat akhir malam itu lebih apa, kata Umar? Lebih baik, karena orang-orang mengerjakannya di awal malam. Karena memang zamannya Nabi, pada zaman Nabi itu sholat teranu itu adalah akhir apa? Malam. Sampai para sahabat diceritakan nunggu Nabi itu sampai apa? Ngantuk, ya kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kembali lagi, pertanyaannya adalah mencari apa, Pak? Isim ma'rifat, dan sebutkan alasannya. Baris pertama. Faqala, ini enggak masuk karena dia fi'il. Faqala Umaru, ya kan, Umaru ini dia ma'rifat apa nakirah? Umar. Kok tahu enggak ada alif lamnya kok? Alam, betul. Alam ya. Dia apa? Umar itu apa? Alam. Alam yang mana ini? Sim, betul. Ini arolau jama'tu, gambar tu. Ma'rifat apa nakirah tu itu? Ma'rifat. Kenapa? Dhamir. Gitu ya. Haula'i, nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat. Kenapa? Isim mausul. Isyarah, betul. Isim apa? Isyarah. Ala qari'in wahidin. Ala qari'in wahidin. Qari'in, ma'rifat apa nakirah itu? Nakirah apa ma'rifat? Ayo. Nakirah apa ma'rifat? Atau dia isim apa bukan dulu? Qari'in itu dari mana taunya? Tanwin, ada huruf jer ala kan? Jadi dia isim. Lah kalau isim berarti tinggal dia masuknya nakirah apa ma'rifat? Nakirah apa ma'rifat? Ayo. Kan tinggal gini kan, masuk 7 itu apa tidak, gitu kan. Masuk enggak itu ya? Ada alnya enggak, ada domir juga bukan, apalagi Pak, isim isyarah juga bukan, mausul juga, intinya nakirah. Kan enggak ada tanda-tandanya itu toh. Nakirah. Wahidin juga sama, dia apa Pak? Isim, tapi dia isim apa Pak? Nakirah. Laka bagus sekali. Loh, Ustaz kan ada nyambung, ya kan? Tapi ingat, baca lagi nyambungnya kepada isim apa? Enggak, ini nomor 7 ini. Syaratnya makrifat itu nyambung kepada isim apa? Makrifat. Nah, sedangkan wahidin itu kalau dikatakan nyambung ya. Kalau dikatakan nyambung, wahidin itu nakirah. Enggak ada alnya, dia bukan isim domir, ya kan? Dalam nomor 7 ini kan misalnya ya, kitabu nyambung ke an-nahwi, ya jelas an-nahwi kan makrifat. Kenapa? Karena ada alnya. Ma'hadu nyambung kena, nah kan isim domir, nah gitu loh. Dan wahidin ini dia apa ini? Nah, maka kalau dikatakan nyambung ya, umpama dia dikatakan nyambung begitu ya, ya tetap nakirah gitu. Gitu Pak Heru ya? Iya, umpama dikatakan nyambung. Ya, Kak. Nyambung enggak? Kok enggak, Ustaz? Nanti belum sampai. Ya. Kenapa enggak nyambung? Enggak ada sambungannya. Gitu loh, Pak. Lah kan isim sama isim, bukan berarti isim plus isim itu terus nyambung terus, tidak. Ya kan? Tidak.
Seperti kita yang wani gandengan ya karo bojone dhewe kan ya. Bojone enggak berani kita gitu, enggak nyambung gitu. Lakana amsala juga sama nakirah. Tsumma azama fi'il Pak ya. Fajama'ahum, kira-kira mana ini? Hum. Kenapa dia itu makrifat? Isim dhamir makrifat. Gitu Pak ya? Oke. Begitu ya. Oke. Nanti cari yang makrifat, satu orang harus ketemu 10. Lanjutannya PR Pak ya. PR satu orang nyari 10 saja. Ustaz, saya bisa lebih banyak 10 saja. Ya, 10 saja. Ya. Yang mana? Yang hadis asar dari Umar ini saja. Bawahnya enggak usah. Ya kan gitu. Cari makrifat dan sebutkan apa Pak? Cari makrifat, sebutkan apa? Alasannya. Misalnya ala ini makrifat. Misalnya. Ya misalnya lah ya, tapi dia makrifat apa bukan ini? Bukan, wong dia apa? Huruf, ya kan? Enggak masuk isim. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk fasal yang kelima. Taib. Langsung kita baca al-faslu al-khamis ya. Biasanya yang baca depan, sekarang belakang saja yang baca ya. Gantian. Atau tengah belum pernah ini ya? Tengah. Monggo. Bapak. Bismillah. Enggak ada anunya Ustaz ini Ustaz. Ya, mic-nya enggak ada. Iya, kasih. Nyampe insyaallah. Insyaallah nyampe. Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Arifin dari Solo Baru juga? Wow, Masya Allah. Lah, sini Solo Desa ya. Baik. Bismillah. Silakan, bismillah. Fasal kelima. Lu bahasa Arabnya, kita belajar bahasa Arab. Ayo. Al-faslu al-khamisu. Betul. Al-ismu bin nadhari ila takyirihi. Taib. Al-faslul khamisu al-ismu bin nadhari ila takyirihi. Terjemahkan. Fasal kelima. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Taib. Isim yang kelima ini ya. Isim ditinjau dari apa Pak? Perubahan harokat akhirnya. Berarti yang kita fokus nanti itu harokat depan, tengah apa belakang? Belakang. Akhir ya, belakang. Nah itu berubah. Ya, taib, terus. Isim ditinjau takdirnya terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Isim ditinjau dari takdirnya terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab sama mabni. Dan ini adalah nikmat dari apa Pak? Allah. Kenapa Pak? Cuman dua. Tidak bisa kita bayangkan terbagi menjadi 113. Ulala. Mumet lek ngapa nih? Wah, apa ini ya gitu. Cuman dua. Alhamdulillah. Ya, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mu'rab sama mabni. Mu'rab sama mabni ya. Kemarin juga yang keempat juga dua. Ya kan? Yang ditinjau dari apa? Kejelasannya. Nakirah sama apa? Ma'rifat. Ya, ini mu'rab sama mabni. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Lanjut. Al-ismul mu'rab, isim yang berubah harokat akhirnya. Isim mu'rab ya, isim yang berubah harokat akhirnya. Jadi harokat yang terakhir bisa apa Pak? Berubah. Berarti dia adalah mu'rab. Wah, di bawah tuh Pak. Apa Pak? Perubahan harokat akhir. Langsung ya, saya tulis bahasa Indonesia. Ini yang pertama apa Pak? Mu'rab. Apa Pak? Mu'rab. Iya kan? B. Apa Pak? Berubah. Mu'rab itu harokat terakhirnya apa Pak? Bisa berubah. Itu namanya apa? Mu'rab. Berubah. Ya gitu. Wah, ini juga nikmat dari Allah. Apa yang bisa berubah harokat terakhirnya? Isim apa? Mu'rab. Berubah. Oke, terus. Qoma Zaidun. Taib. Ro'aitu Zaidan. Terus.
Marartu bi Zaidin. Silakan lihat Zaid. Tidak ada ya Zaid ya? Tidak ada, oke. Zaid, pertama Dun. terus Dan. terus Din. dan, din, dun. Oh, dun dan din, ya kan? Berarti dalnya harokatnya bisa berubah enggak, Pak? Bisa. Berarti si Zaid ini termasuk isim apa, Pak? Mu'rab. Terbukti dia bisa berubah, Pak. Pertama Zaidun, kedua jadi apa, Pak? Zaidan. Ketiga jadi apa? Zaidin. Oh, berarti kan ini berubah dun dan din. Berarti Zaid, ya kan? Zaid, ya kan? Ini termasuk apa, Pak? Mu'rab. Zaid termasuk mu'rab. Gitu. Terus contoh kedua. Contoh kedua nggih. Iya. Muhammadun tilmizun. Inna Muhammadan qadimun. Inda Muhammadin ta'amun. Lihat di situ Pak, Muhammadun. Yang kedua Muhammadan. Yang ketiga Muhammadin. Berarti Muhammad isim apa, Pak? Mu'rab. Ya kan gitu. Apa artinya? Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Ya, Zaid apa, Pak? Berdiri. Ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Muhammadun tilmidun. Apa tilmid? Ya, siswa, murid, santri. Muhammad adalah seorang santri. Muhammad adalah seorang siswa. Terus sesungguhnya Muhammad qadim apa, Pak? Baru. Datang. Sesungguhnya Muhammad apa, Pak? Datang. Loh, Ustaz? Nah, kalau yang lawas itu apa, Ustaz? Lawas itu qadim, lama. Qadim, ya kan? Kalau qadim apa, Pak? Datang, ya kan? Kalau qadim apa, Pak? Lama. Hada qadim. Ini sudah lama ini. Kok enggak ganti-ganti gitu loh maksudnya. Baik. Inda Muhammadin ta'am, ya, di sisi Muhammad ada apa? Makanan. Di sisi Muhammad ada apa? Makanan. Di situ termasuk isim mu'rab, ya, baik Zaid ataupun Muhammad. Kita lihat, Pak, Zaid sama Muhammad itu kira-kira ma'rifat apa nakirah itu, Pak? Kok tahu nggak ada alif lamnya loh? Alam, betul sekali, ya kan? Alam. Terus Ra'aitu Zaidan, itu ada yang selain Zaid, ada nggak yang ma'rifat? Ra'aitu Zaidan, mana yang ma'rifat? Tu, kenapa kok dia? Isim domir, ya kan, isim domir. Marartu bi Zaidin, selain Zaid ada nggak yang ma'rifat? Iya, domir tu, kenapa? Isim domir. Muhammadun tilmidun. Tilmidun itu ma'rifat apa nakirah? Nakirah, betul sekali. Tilmidun nakirah. Tilmidun nakirah. Iya, karena nggak ada masuk ke tujuh itu. Apa alam? Ya bukan. Ya kan, nama itu harus spesifik ke orangnya, bukan cuman hanya jenis, ya kan? Demikian pula inna Muhammadan qadimun. Qadimun juga apa, Pak? Nakirah. Inda Zaidin to'amun juga sama. Itu Bapak. Nakirah, begitu. Nah, itu yang apa, Pak? Mu'rab. Sekarang yang apa, Pak? B, yang apa? Mabni. Lanjut. Mabni, silakan. Al-ismu al-mabni. Isim yang tetap harokat akhirnya. Ya, harokat terakhirnya tetap. Ya, seandainya dia itu harokat terakhirnya itu sukun, ya sukun terus, ya kan? Kalau harokat terakhirnya kasroh, ya kasroh terus gitu. Terus. Contoh. Ya, contohnya. Qama hadat talibu. Ra'aitu hadat taliba. Marartu bihadat talibi. Hadhihi talibatun.
Inna hadhihi thalibatun. Li hadhihi thalibati kitabun. Baik. Yang pertama, yang mabni, contohnya apa? Apa tadi, Pak? Hadza. Hadza apa? Sini beda cetakannya. Kalau di sini saya koma hadza. Tadi kayaknya beda, apa, Pak? Qama hadzat thalibu. Qama hadzal talibu, qama hadzal talibu, ya kan? Perhatikan di situ. Qama hadzal talibu. Terus yang kedua apa tadi? Ra'aitu hadzat thaliba. Ra'aitu hadzal taliba. Yang ketiga, marartu bi hadzal talibi. Di situ yang koma tadi hadza. Ra'aitu juga apa, Pak? Hadza. Kemudian marartu bi juga apa? Hadza. Kalau di atas kan koma Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Di sini bukan koma hadzun gitu ya. Ra'aitu hadzan, marartu biha din gitu kan. Ini kok hadza terus, enggak berubah. Maka ini disebut dengan apa, Pak? Mabni. Hadza. Kalau di atas kan Zaidun, Zaidan, Zaidin kan berubah. Lah ini hadza, terus hadza lagi. Padahal sudah berubah kalimatnya. Lah kok hadza terus berarti dia mabni. Gitu ya. Sedangkan perhatikan, Pak, yang hadza talibu, qama hadza talibu, ya kan? Ra'aitu hadza taliba, marartu bi hadza talibi. At-talib itu mu'rab apa mabni? At-talib mu'rab karena yang pertama at-talibu, yang kedua apa, Pak? Taliba, yang ketiga apa? Berarti hadzanya ini mabni, si talibnya apa, Pak? At-talibnya apa? Mu'rab gitu. Bisa ya, maksudnya paham ya, mabni sama mu'rab. Intinya kalau harokatnya itu enggak berubah namanya mabni, harokat terakhirnya. Kalau yang harokat terakhirnya bisa berubah, itu namanya apa? Mu'rab. Dan berubahnya itu tidak harus 3 u, a, i, ya. U sama atau sudah cukup. Yang penting harokatnya apa, Pak? Berubah, gitu ya. Karena nanti ada juga yang berubahnya itu cuman u sama apa, Pak? Sama a, ada lagi yang u sama ito gitu ada. Itu sudah cukup. Apa itu, Ustaz? Nanti ya halaman berapa? 58. Sabar. Nah ini panjang sekali. Sabar, Pak ya. Nah makanya pelajaran saya masuk terus. Ya. Baik. Oke, terus. Nah, terus bagaimana kita itu untuk membedakan ini mu'rab apa mabni, mengetahuinya bagaimana? Terus isim. Lanjut nyatat. Ya. Al-ismu al-mabni ada 8 yaitu pertama isim jadi dhamir. Seperti isim ma'rifat kemarin ya. Ada 7. Nah, sekarang isim mabni ada berapa? 8. 1 isim dhamir telah diterangkan pada pasal keempat. Ya, apapun jenis dhamir, dhohir, mutasil, dhohir, mustatir, baik itu yang mutasil ataupun munfasil, ya, itu baik yang rofa, nasab, apapun jer, itu semuanya yang penting dhamir, dia termasuk isim apa ini, Pak? Mabni, alias tidak berubah, ya kan, begitu. Berubahnya kapan? Ya, paling-paling berubah bukan karena aslinya berubah, hanya untuk penyesuaian saja. Hanya untuk apa, Pak? Penyesuaian. Ya, tidak asli berubah. Kadang-kadang dhamir itu berubah harokatnya tapi hanya untuk penyesuaian. Ya, misalnya apa, Pak? Hum. Apa, Pak? Hum. Misalnya dhamir apa, Pak? Hum. Ala. Kok ala? Dhamir hu. Ya. Ini bacanya apa, Pak? Lahu, ya kan? Misalnya ini bacanya apa ini, Pak? Qalamu hu, ya kan? Bacanya hu terus. Ya kan? Tapi kalau dia kemasukan ini, Pak, ini kan kemasukan huruf jar apa, Pak? Ala, bacanya apa, Pak? Alaihi salam, bukan alaihu. Ini bacanya apa, Pak? Hum, lahum, kolamahum, ya kan? Sama, kemasukan ini bacanya apa, Pak?
alaihim. Hanya untuk penyesuaian kan ya, sesuainya ya itu apa Pak? Kasroh. Ketemu yang lain lagi ya sudah jadi yang asalnya hum lagi. Terbukti apa? Sebagian qiraah kan ada, alaihum kan ada. Riwayat surat Al-Fatihah itu kan alaihum. Karena mabni gitu. Hanya perubahannya tidak asli, hanya menyesuaikan ya. Ya pasangannya apa Pak? Kasroh kan gitu. Domir ya, itu semua domir dia adalah apa? Mabni. Yang kedua, 2 isim isyarah. isim isyarah. Apa Pak? Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Kalau yang jauh, zalika, zanika, ulaika. Yang muannas, tilka, tanika, ulaika. Nah, itu mabni semuanya. Mabni. Terus 3 isim mausul. isim mausul. Isim mausul ya sama. Ini juga Bapak mabni. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, terus apa Pak? Allai atau allati. Itu pun juga sudah kita pelajari mabni semuanya. Terus 4 isim syarat. Syarat. Isim syarat, ya kan? Isim apa? Isim syarat. Ini yang baru. Mari kita pelajari. Lanjut, Tat. Ya. Isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Adapun macamnya, terus lanjut. Adapun macamnya yaitu Maksudnya macam isim syarat, ya kan? Aman, barang siapa? Contoh, man yahtahid yan Beda cetakan, Pak. Man yajtahid. Oh iya. Betul ya? Ya. Lanjut, Tat. Ya. Man yajtahid yanjah. Thayyib. Yang pertama isim syarat, contohnya apa, Pak? Man. Ya, man itu artinya barang siapa. Dalam contoh di situ dijelaskan man yajtahid yanjah. Man barang siapa yajtahid bersungguh-sungguh yanjah. Maka akan apa, Pak? Sukses. Nah ini. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan apa Pak? Sukses. Man ini dia kan isim syarat. Berarti dia mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Mabni. Ya, mabni. Man ini dia mabni. Di mana saja bacanya tetap apa Pak? Man, bukan manu, bukan mana, bukan apa Pak? Nah gitu, man terus. Karena dia mabni. Mana fi'il syaratnya? Yaja tahid. Mana fi'il jawabnya? Yanja. Ya. Terus 2 ma, apa saja? Contoh, wa ma taf'al min khairin tujar alaihi. Taib. Yang B, ma apa saja. Contoh, wa ma taf'al min khairin. Beda ya? Apa tadi? Antum, Pak? Sama, Mas. Oh, sama. Nggih, min khairin. Wa ma taf'al min khairin tujar alaihi. Ya. Sama ya? Sama. Oke. Yang kedua adalah ma. Ma ini adalah apa saja. Wa ma taf'al dan apa saja yang kau kerjakan min khairin dari apa? Kebaikan, maka tujar alaihi engkau akan dibalas. Engkau akan dibalas atasnya. Jadi jangan khawatir ya. Allah itu kalau ada hambanya berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan. Beda dengan makhluk ya. Kadang-kadang kita berbaik kepada orang malah kita dimaki-maki, ada enggak? Ada, gitu ya kan? Itu bedanya makhluk sama kholik, Allah sama manusia seperti itu. Kalau Allah wa ma taf'al min khairin tujar alaihi. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin wa yarai mesti apa, Pak? Yarahu, mesti yarah. Kan? Sebaliknya juga gitu. Ya. Ya kalau kejelekan ya pasti akan apa melihat balasan kejelekannya. Apa saja. Lah manya ini adalah isim apa? Isim mabni. Kok bisa? Karena dia isim syarat. Terus C, mata, ayyana,
kapanpun. Contoh, mata tata'allam tataqaddam. Mata, kapanpun tata'alam engkau belajar tataqaddam, maka engkau akan maju. Belajar itu tidak ada kata apa Pak? Terlambat. Ya. Kalau kita sudah merasa, mohon maaf ini, merasa tua, merasa berumur sehingga kita menjadikan saya sudah apa? Setelat leh. Mas, aku setelat sampean mawon, ya kan? Anda saja yang belajar, saya sudah apa? Sudah telat. Anda saja yang belajar, ya kan? Padahal kalau bisnis itu nggak ada kata apa Pak? Belajarnya nggak ada kata tua. Ya, aku tak belajar karo kowe, Mas. Ya kan gitu kan? Semangat kita. Kalau dunia bisa, apalagi ilmu akhirat. Yang mana apa? Allah itu nyiptakan kita kan untuk ibadah. Pasti bisa. Maka di sini kaidahnya mata tata alam pasti apa Pak? Tata kodam. Kapanpun engkau belajar, pasti engkau akan apa? Maju. Gitu, ya kan? Kita ingin jualan apa? Kita ingin jualan misalnya jualan bakso. Ya. Kita mau belajar bikin apa? Bakso. Apa? Saya sudah terlambat. Anakku saja yang belajar. Tidak, mestinya kita belajar kan itu. Lah sama kita ingin apa bahasa Arab ini ya kan, kita ingin bahasa Arab. Ya sudah kita belajar berapapun usia kita seperti itu. Enggak ada alasan seperti itu. Baik, mesti insyaallah kita maju, ya. Semangat Pak ya? Semangat loh, ya, semangat. Terus D. Ainama anna. Haitsuma. Dimanapun. Contoh. Dimanapun, ya kan? Jadi ainama, anna, haitsuma 4 ini artinya sama, yaitu dimanapun. Contoh. Ainama taskun. Askun ma'aka. Ainama taskun, askun ma'ak. Dimanapun taskun engkau tinggal, aku akan tinggal bersamamu. Masya Allah ya nih. Dimanapun engkau tinggal, aku akan apa? Tinggal bersamamu. Ya masuk ditinggal di rumah mertua, ya harus ikut kan gitu. Nah, gitu. Dimanapun engkau tinggal, aku akan tinggal bersamamu. Ikut. Nah gitu ya. Masya Allah. Nah, ainama ini termasuk isim mu'rab apa mabni? Terus. Lanjut. Kaifama. Bagaimanapun. Contoh. Kaifama tafirwa minal mauti yudrikka. Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun tafirra kamu lari minal maut dari apa? Kematian yudrikka. Dia yaitu si kematian akan mendapatimu. Ya, tidak ada orang yang bisa lari dari apa? Kematian. Oleh karena itu ya kita senantiasa berdoa walaupun kita itu mengakui kita itu banyak apa Pak? Dosa. Kita berbuat dosa. Kita juga harus imbangi dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah dan kita terus berdoa semoga akhir hayat kita ditutup dengan apa Pak? Husnul khatimah. Ya, kita terus ya, kita itu makhluk yang banyak dosa, makhluk yang tidak maksum ya. Kita sadar kita banyak dosa, ya jangan merasa kita itu aku pecinan ngene dosaku kita wis sithik iki. Naudzubillah, itu tipu daya apa? Setan. Ya kita harus rajin bertobat kepada Allah. Ya seperti itu. Dimanapun, bagaimanapun kau lari dari kematian akan apa? Akan mendapatimu. Terus F. Ayu untuk umum. Contoh. Ayya baitin ajid askun fihi. Rumah manapun yang aku dapati, aku akan tinggal di dalamnya. Aku akan tinggal di dalamnya. Rumah manapun yang aku dapati, aku akan tinggal di dalamnya. Ayya baitin ajid askun fihi. Gitu ya. Jadi ini ceritanya itu apa Pak? Cari kontrakan. Terus sudah aku tinggal di situ. Gitu. Nah, itu isim syarat ya, isim syarat macam-macam pokoknya ketemu isim syarat dia apa Pak? Mabni. Lanjut yang kelima, ganti. Silakan. Ini yang kata ayat takdirnya mu'rab bukan mabni, bisa ya, dijelaskan? Oh, bagus sekali pertanyaannya ya. Saya kira udah paham.
Ada pertanyaan. Untuk ayu itu untuk umum. Waalaikumsalam. Umum maksudnya bagaimana? Umum itu tergantung sambungannya. Tergantung apa, Pak? Sambungannya. Misalnya ayu baitin berarti apa, Pak? Rumah manapun. Kalau ayya rajulin berarti apa, Pak? Hah? Laki-laki manapun. Ayu madrasatin, sekolah manapun. Kemudian kata ayu takhirnya itu mu'rab bukan mabni. Kenapa? Karena dia bisa berubah ayu, ayah, terus apa, Pak? Ayi. Loh kok masuk isim syarat? Iya, dia itu isim syarat. Cuman dikasih keterangan ini biar kita tahu dia itu walaupun isim syarat untuk umum, maksudnya itu tergantung sambungannya apa untuk umum, tapi perlu diingat dia itu mu'rab bukan apa? Mabni. Gitu loh. Keluar dari kelompoknya. Ya, secara kelompok dia isim syarat. Tapi secara mu'rab mabni dia mu'rab bukan mabni. Gitu loh. Secara dia tinggalnya di Sugihan, tapi KTP-nya Plesan gitu loh maksudnya. Gitu, paham Pak ya? Kurang muter nih, bukan orang Bendo, maksudnya secara KTP-nya, gitu loh Pak ya. Tapi tinggalnya di mana? Di Bendosari misalnya, ada orang seperti itu Pak, ya kan? Baik. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Apa yang keempat tadi Pak? Syarat. Yang kelima silakan. Ganti ya. Nah, silakan. 5. Isim istifham. Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Adapun macamnya yaitu A. Man, siapa? Man robbuka, man nabiyuka. Baik. Man ya, yang pertama apa Pak? Man. Loh Ustadz kok sama Ustadz? Yang tadi itu juga man. Man yang tadi adalah isim syarat, man yang sekarang isim apa? Istifham. Ya. Apa cirinya syarat? Kalau punya fiil syarat sama jawab syarat. Apa ciri man yang istifham ya? Kalau dia itu berupa pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Nah, gitu kan man. Mana ini yang mabni? Man. Kenapa man itu mabni? Isim istifham. Apa kata tanya? Kata tanya. Terus B. Ma, apa? Ma dinuka, masmuka. apa? Ma. Ya, ma. Sama kayak tadi, ya. Ini ma tapi ini ma yang istifham. Jadi ma itu ada yang ma syarat, ada yang ma apa? Istifham. Nanti ada ma yang nafi banyak. Jadi ma itu tidak hanya ma syarat tok, tidak hanya ma istifham tok, banyak. Jenis ma itu banyak, ya. Jenis ma itu banyak. Apa namanya itu? Homonim, ya. Ya Ustaz ya, homonim ya. Satu kata lafadznya sama, artinya bisa beda. Genting, ya. Apalagi Pak? Ya, macam-macam ya. Bisa, ya kan? Ini bisa ular, kamu pasti bisa. Nah, yang satu racun, yang satu bisa mengerjakan, ya kan? Kemampuan, ya. Kita dalam situasi yang genting, tolong dong turunin apa? Genting tersebut. Nah itu sama. Ma juga sama. Ada ma nanti macam-macam, gitu ya. Gitu. Kalau bahasa Indonesia biasanya cuma 2. Bahasa Arab ma ini banyak nanti. Nah nanti akan kita pelajari satu per satu. Ini saja kita udah ketemu man sama ma ada berapa? 2. Ada 3 Pak sebenarnya. Yang mausul halaman ini halaman 18. Nah, ada man sama apa itu? Ma, catatan itu loh Pak. Ya kan? Itu man apa? Mausul. Itu ma apa? Mausul. Berarti sudah kita ketemu berapa? 3. Man itu bisa isim mausul, bisa isim apa Pak? Syarat, bisa isim istifham. Ya, ma juga sama ma mausul, ma syarat, dan ma apa? Istifham. Nanti ada yang lainnya. Terus bedakannya gimana Ustaz? Dari konteksnya, dari apa Pak? Konteksnya. Seperti tadi genting, ini genting yang mana? Ini bisa yang mana? Dari apa Pak? Konteks. Terus C. Mata, kapan? Matal imtihan. iya, matal imtihan kapan?
Ujian baru masuk sudah tanya apa? Ujian. Sabar Pak, ya. Kapan ujiannya? Nah gitu. Mana yang mabni nih? Mata. Kenapa? Karena dia isim istifham. Terus D. Aina, di mana? Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Nah, aina juga mabni karena dia isim istifham. Terus E. Kaifa, bagaimana? Kaifa haluka? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Taib, kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ya, bagaimana ya Rabbmu berbuat kepada tentara apa? Tentara gajah. Dipimpin oleh Abroha. Terus F. Kam, berapa? Kam kitaban fi hakibatika. kam kitaban fi hakibatika kam. Ya, kam itu adalah berapa? Berapa buku, berapa kitab fi hakibatika di dalam tasmu. Ya, ada berapa gitu kan? Ada berapa buku di dalam tasmu gitu. Terus G. Ayu, untuk umum. nah ini yang saya bilang tadi Pak ya. Ini juga sama Pak. Taghirnya adalah mu'rab. Taghirnya apa Pak? Mu'rab bukan mabni. Contoh. Min ayyi syai'in khalaqallahu Adam. Min ayyi syai'in khalaqallahu Adama. Dari sesuatu apakah Allah menciptakan Adam. Tadi bacanya ayah, sekarang bacanya apa ini? Ayi, berarti ayi kan? Berarti ayi itu memang apa? Ayi itu memang mu'rab gitu loh. Paham ya? Karena bisa berubah. Sedangkan man ini ya man terus. Ya kan? Ambok kita kasih huruf jar min ya tetap apa? Man. Min man gitu kan. Mim man gitu. Terus nah ini ya, isim istifham yang kelima. Yang keenam, sekarang kita masuk yang keenam. Silakan. 6. Asmaul af'al. Taib. Isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Adapun macamnya yaitu, Kita jelaskan dulu ya. Yang keenam adalah apa Pak? Asmaul af'al. Asmaul apa? Af'al. Apa itu asmaul af'al? Isim-isim yang digunakan, dia isim Pak. Tapi maknanya apa Pak? Fi'il. Maknanya apa? Fi'il. Jadi dia itu isim, cuman maknanya itu adalah apa? Fi'il. Kita tahu isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu kan? Isim itu loh. Ya, isim adalah kata yang menunjukkan makna tidak ada kaitannya dengan waktu. Nek fi'il itu kata yang menunjukkan makna tapi ada kaitannya dengan waktu, baik itu madhi, mudhari ataupun lah ini dia isim, ya kan? Tapi apa Pak? Secara makna dia itu adalah apa? Fi'il, begitu loh. Nah, kita baca. adapun macamnya yaitu A. Bermakna fi'il madi. Misal, hayhata ba'uda. Hayhata ba'uda. Hayhata artinya telah jauh. Telah apa Pak? Jauh. Ya, begitu. Hayhata. Surat Al-Mu'minun itu ya. Apa itu? Hayhata apa? Bima? Lima tu'adun. Hayhata lima tu'adun. Telah jauh apa yang kalian janjikan gitu loh. Ya, gitu. Hayhata. Dia isim tapi maknanya fi'il. Lah, hayhata ini ya hayhata terus bacanya. Ya. Walaupun berubah jumlahnya, kalimatnya, dimasukin apapun, bacanya tetap apa, Pak? Hayhata. Seperti yang mabni lainnya. Terus Syattana iftaraqo. syattana artinya iftaraqo. Apa, Pak? Bercerai-berai, berpisah. Tidak bersatu. Syattana. Telah terpisah, telah bercerai-berai. 2. B. Bermakna fi'il mudhari. Misal. Misal, Contoh. qad. Ya, qad itu adalah bermakna fi'il mudhari, yaitu apa Pak? Yakfi. Apa yakfi? Yakfi adalah cukup. Ya, cukup.
Ya, cukup. Bisa. Kot cukup dah, cukup gitu ya. Baik. Jadi Arab itu bilang cukup itu enggak nyuruh orang, tapi apa? Yakfi. Maksudnya misalnya ngasih air ya. Kan kita sudah. Kita perintahkan orang Arab yakfi, airnya sudah cukup. Airnya ini sedang cukup sudah gitu loh maksudnya. Tidak merintah orangnya tapi apa? Ini airnya cukup gitu. Beda gaya bahasa gitu Pak ya. Jadi airnya ini ya, kita kan merintahkan supaya Bapak berhenti gampangan gitu ta? Gitu. Terus C. Bermakna fi'il amr. Misal, hayya. Hayya mari Pak ya, akbil artinya apa? Akbil mari, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari. Gitu. Terus Alaika alzam. Ilzam. Ilzam, wajib atasmu. Wajib atasmu. Tergantung ya, alaika wajib atasmu. Alaikum wajib atas kalian. Ustaz, bukannya ala itu di atas. Ya, ini ala yang apa, Pak? Ala yang asmaul af'al, bukan ala yang huruf jar gitu. Terus Soh. Uskut. Uskut, diamlah. Soh. Ya, kalau kita soh, keluarlah, pergilah. Ya, soh, pergilah. Ini soh, kalau Arab soh apa? Diamlah. Gitu. Terus Dunaka. khud, artinya khud itu apa Pak? Ambil. Khud. Dunaka. Ya. Khud itu sama dunaka lebih sopan dunaka. Please, ya kan gitu. Terus Iyyaka. Ihdar. hati-hati. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur, ya kan? Hati-hati, waspada. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah engkau terhadap perkara-perkara yang apa? Baru begitu. Terus Amin. Istajib. kabulkanlah. Ya, ketika imam selesai dari membaca Al-Fatihah waladhdallin, maka disunahkan kita untuk apa, Pak? Amin. Ya, amin. Apa artinya amin? Ya Allah kabulkanlah, istajib, kabulkanlah, amin, ya kan gitu kan. Nah itu amin itu adalah asmaul af'al, dia mabni, amin gitu kan, mabni. Terus misal Penggunaan dalam kalam atau jumlah. Hayhata ma taqul. Telah jauh apa yang kau katakan, maksudnya telah jauh dari kenyataan. Apa Pak? Enggak percaya ini orangnya ya, telah jauh dari kenyataan. Hayhata ma taqul, bahasa kita yang lindur kamu ya, gitu. Nah, mereka pakai apa gaya bahasanya, maksudnya bilang enggak percaya kan, kita kalau enggak percaya kayak kamu tuh ngelindur gitu kan, berarti kan kita tidak percaya. Kita mau ngomong aku enggak percaya kamu, gitu bisa dirubah gaya bahasanya seperti itu. Nah, orang Arab juga bisa hayhata ma taqul, enggak langsung aku enggak percaya kamu gitu, tapi hayhata ma taqul gitu. Telah jauh dari kenyataan apa yang kau ucapkan. Terus apa yang sedang kau ucapkan. Terus Hayya 'alas shalah. mari, ya kan? Akbil artinya mari. 'Alas shalah, menuju salat. Terus Iyyaka wal ghuluwa fid din. iyyaka wal ghuluwa fiddin.
hati-hati, waspadalah dari gulu di dalam agama ya. Kita itu tidak boleh gulu dalam beragama, tapi juga tidak boleh taksir ya kan. Gulu itu berlebih-lebihan, taksir itu meremehkan. Harus ummatan wasato, harus pertengahan, tidak gulu, tidak taksir. Gulu contohnya apa? Yaitu 3 orang yang minta kepada salah seorang istri Nabi menceritakan Nabi ibadahnya bagaimana. Wah, ternyata ibadahnya seperti itu, ya kan? Akhirnya apa? Saya akan sholat malam, tidak akan tidur. Yang satu, saya akan puasa, nggak pernah buka. Maksudnya nggak pernah buka itu Senin puasa, Selasa puasa, Rabu apa? Puasa. Bukan nggak pernah makan. Kalau nggak pernah makan apa? Mati ya. Tetap sahur, nanti buka. Tapi besok gitu lagi, sahur, puasa lagi gitu ya. Yang terakhir, wala atazawwaju nisa, saya nggak akan apa? Menikah, gitu kan? Gitu. Karena kalau nikah nanti banyak urusan ganggu, saya tidak bisa beribadah seperti itu. Ya, ternyata itu termasuk yang gulu sehingga Nabi apa? Marah. Ya, ama anak atqakum. Ya, fillah, aku ini orang yang paling takwa kepada apa? Allah, dan yang paling tahu terhadap haknya Allah, kurang lebihnya seperti itu. Au kamakal, ya kan? Kemudian apa? Aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga apa? Berbuka, ya kan? Apa? Usolli, apa? Aku wa anam, aku sholat malam tapi juga tidur. Asum wa utir, aku itu puasa juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikah apa? Wanita. Maka ya, ada yang fenomenal. Apa? Faman rogiba an sunnati falaisa ini, barang siapa benci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ya, yang dinukil hanya terakhir tok, yang nikah tok. Padahal itu ada yang depannya tentang hulu gitu loh maksudnya. Ya, sholat itu tadi ya kan, puasa terakhir tok ya kan ya gitu. Itu 3-3-nya ya gitu. Kenapa sholat? Nah, itu adalah cerminan ya, tafsir para ulama, cerminan ibadah hablum minallah. Maksudnya itu kepada Allah, karena dia malam ya sendirian kan, masya Allah kepada Allah. Nah, apa maksud puasa? Itu cerminan meninggalkan apa Pak? Dunia ditinggalkan. Orang puasa itu tidak makan ya, tidak boleh menyentuh apa? Istrinya. Jadi dunia dia apa? Ditinggalkan seperti itu. Kenapa menikah? Karena dia itu mau lari dari apa Pak? Dari masalah gitu loh maksudnya. Karena kalau orang itu sudah nikah pasti akan tambah ujiannya. Gitu, menjauh dari ujian. Ya, berarti kita hidup itu tugasnya ibadah, tapi juga harus bisa menyelesaikan dari apa? Ujian yang ada, harus lulus gitu. Terus Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya kan? Wajib atas kalian. Ya, tadi kan alaika yang atas. Nah, ini alaikum, tergantung apa? Dhamirnya apa? Wajib atas kalian, ya kan? Apa? Bisunnati, memegang sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan juga sunnah khulafair rasyidin. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sunnah dari khulafair rasyidin yang 4 itu ya boleh kita apa? Amalkan. Contohnya misalnya ya, sunnahnya Utsman apa itu? Azan sholat Jumat berapa kali Pak? 2 kali misalnya, boleh nggak itu? Itu bid'ah apa enggak? Enggak ya. Cuman mohon pelaksanaannya sesuai dengan apa Pak? Ketika dilaksanakan Utsman, yaitu sekitar berapa? Diterangkan ulama, ya kira-kira sejam. Ya kira-kira sejam. Memang tujuannya adalah agar orang itu apa Pak? Siap-siap, bukan hanya formalitas ya adzan langsung adzan lagi, tidak seperti itu. Adzan 1 lalu adzan apa? Kedua tidak. Memang tujuannya orang yang di pasar itu biar persiapan, karena ada waktu sejam adzan, azan sudah berarti kurang sekitar sejam, mereka bisa pulang, bisa apa Pak? Siap-siap ya kan, bisa mandi, terus bisa pakai pakaian yang terbaik ya, bisa ke masjidnya tidak terlambat gitu kan, sebelum azan sudah sampai masjid. Memang tujuannya untuk apa Pak? Gitu ya. Kalau berurutan azan pertama dan kedua ya kan kurang, walaupun ya tidak mengapa. Apalagi misalnya ya tadi sholat tarawih berjamaah, itu sunnahnya siapa? Umar bin Khattab, walaupun hanya mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nah, itu semua adalah asmaul af'al mabni. Terus 7.
7. Ganti, biar nggak capek. 7. Sebagian kata keterangan tempat dan waktu. Ba'dul dzarf. Ba'dul dzaraf. Ba'dul dzarfi. Ba'dul dzaraf. Dzarfi. Yang mabni. Sebagian lafaznya yaitu amsi, anifan, al-ana. Amsi kemarin. Amsi apa Pak? Kemarin. Itu amsi terus. Apa Pak? Bacanya apa? Amsi. Tidak bisa kita baca amsa, nggak bisa. Bacanya apa Pak? Amsi. Gitu. Anifan. Itu anfan, itu anifan. Nek, saya anfan itu Pak. Situ anifan. Ganti anifan. Sudah anifan? Oh, ini yang saya masih cetakan lama. Apa Pak anifan? Tadi. Al-ana sekarang. Itu al-ana terus, tidak bisa. Al-anu, enggak bisa. Al-anu, salah. Bacanya al-ana terus karena mabni. Tapi sebagian, maksudnya sebagian bagaimana? Berarti sebagian yang lain itu adalah mu'rab. Gitu. Nanti akan dijelaskan secara detail. Akan datang, lanjut, akan datang. Akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab insyaallah. Insyaallah. Ya akan datang keterangan. Halaman berapa Pak? Halaman 92. Halaman 92 Pak. Oh, tuh. Sabar ya. Baik. 8. A'dad Murakkab. Apa itu? Bilangan antara 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Bilangan antara 11 sampai 19. Itu namanya adat murakkab. Jadi adat al-a'dad al-murakkabah, ya adat murakkabah itu adalah 11 sampai berapa? 19. Kecuali 12. Jadi adat murakkab itu apa? 11 sampai 19. Itu mabni semuanya. Kecuali 12 dia mu'rab. Ada keterangan itu bawah nanti. Dia mu'rab. Yang mu'rab mana? Duanya. Nek 10-nya tetap mabni. Semua mabni terus. Semuanya. Semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunnya kecuali 12. Misal lihat jumlah di bawah ini. Jadi puluhannya sama satuannya, satuannya sama puluhannya, dua-duanya harokat terakhirnya apa Pak? Fathah, mabni atas apa ini? Fathah, dua-duanya harokatnya fathah. Kecuali 12. 12 itu kan 10 sama 2 kan? 10-nya itu tetap fathah, mabni fathah, lah 2-nya ini mu'rab gitu. Contoh 11. Ja'a ahada asyara taliban. Ja'a ahada asyara taliban. Perhatikan itu Pak. Ahada asyara. Harokat terakhirnya fathah semua. Ahada fathah. Asyara juga fathah. Bukan ja'a ahadun asyarun. Salah. Terus ahada asyara. Karena mabni. Terus. Ja'at ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata juga sama. Asyrata. Terus. Telah datang 10 taliban yang atas ya, taliban 11 siswa. Yang bawah telah datang 11 siswi. Terus 13. Ja'a salasata asyara taliban. Nah, di sini sama Pak, salasata asyara. Dua-duanya apa Pak? Fathah harokat terakhirnya, mabni atas fathah. Terus Ra'aitu salasata asyara taliban. sama. Ra'aitu salasata asyara taliban juga sama, mabni. Terus 14. Ja'a arba'ata asyara taliban. Ja'a arba'ata asyara taliban. Terus 15. Ja'a khamsata asyara taliban. Ja'a khamsata asyara taliban. Terus 16. Ja'at sitta asrota talibatan. Ja'at sitta asyrata talibatan. 17. Ja'at sab'a asyrata talibatan. Ja'at sab'a asyrata talibatan. Terus 18. Ja'at samania asyrata talibatan. Ja'at thamaniya asyrata talibatan. 19.
19. Ja'at tis'a asyrata talibatan. Jadi bilangannya itu mabni atas fathah. Tidak boleh kita baca 19. Ja'atis'un asyrotun, salah. Harus apa Pak? Ja'atis'a asyrota talibatan. Yang bagi yang sudah belajar padahal dia jadi fa'il, tetap harus di fathah. Biasanya fa'il itu adalah apa Pak? Dhammah, ya kan? Tapi karena dia mabni ya sudah, tetap mabni atas fathah. Adapun lanjut. Adapun Bilangan 12, bilangan satuannya 2, mu'rab seperti isim musanna, sedang puluhannya tetap mabni fathah. Contoh. Ja'asna asyara taliban. Ra'aitusnai asyara taliban. Perhatikan Pak. Ja'a ithna asyara taliban. Bawahnya ra'aitu ithnai asyara taliban. Jadi asyaronya tetap apa Pak? Mabni, ya fathah. La, yang puluhannya tetap mabni. Yang satuannya, duanya ini dia mu'rab. Buktinya apa? Yang atas isna pakai alif. Yang bawah apa Pak? Isnai pakai apa Pak? Ya. Itu aslinya isnani. Aslinya apa Pak? Isnani. Bawah aslinya apa Pak? Isnaini. Lanonnya kemana? Dibuang. Kok bisa? Bersambung. Kan peraturan nomor berapa itu? Halaman berapa itu? Halaman 11. Apabila bersambung dengan isim yang lain maka huruf nunnya dibuang. Halaman 11. Itu hasilnya isnani. Yang bawah aslinya apa Pak? Ithnaini. Ya, dibuang nunnya gara-gara bersambung sama siapa? Asyara. 2 nyambung 10. Berarti berapa Pak? 12. Dalam bahasa kita puluhan dulu baru satuan. Kalau bahasa Arab satuan dulu baru apa Pak? Puluhan. Kita bilang kita benar ya? Satuan dulu ya? 14. Yuk berarti sama ya? 14, 13 ya kan ya? Gitu. 15. Ini sama juga ya? Sama berarti ya? 11, 12. Sama. Iya. Nah itu yang kita pelajari ada 8. Isim apa Pak? Mir. Isim isa, roh. Isim mausul. Isim syarat. Istifham. Asmaul af'al. Sebagian dorof. Nanti detailnya 92. Dan terakhir yang ke-8 adalah adat murokab. Adat murokabah yaitu 11 sampai 19. Semuanya mabni kecuali 12 itu pun angka 2-nya tok. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Jelas ya insyaallah ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pasal yang ke-6, Pak ya. Pasal yang ke-6 ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.